gimana sih pemerintah nih harusnya begini. Kita kebanyakan menuntut. Seharusnya kita tidak perlu itu bisa stres loh. Jadi tidak usah menuntut situasi yang berubah. Kan yang berubah. Nah, apa nih yang bisa saya lakukan supaya situasi saya menjadi lebih baik? Ya, kalau berdoa itu udah pasti. Mengucap syukur udah pasti. Tapi Tuhan juga ngomong loh, harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, masalahnya Tuhan, saya bukan nggak mau kerja, saya pengen kerja, tapi bingung sekarang bolak-balik ada yang namanya PSBB lah, ada yang namanya istilahnya kan udah banyak banget tuh sampai hari ini ada new normal, habis new normal gitu namanya. PPKM itu macam-macam, tapi intinya sama kan sebenarnya, pembatasan. Mau buka toko dibatasin cuma sampai boleh jam 7. Terus nggak boleh, ada lagi ganjil genap, ada banyak banget. Masalahnya uang saya keluarnya juga nggak ganjil genap, Bu. Tiap hari saya keluar. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya mau keluar rumah juga takut. Sekarang angka COVID tambah tinggi. Nah, ada satu cara sistem perdagangan di mana Anda bisa cari uang tapi di rumah aja. Di rumah aja. Maksudnya Bu Elis jualan online, jualan pakai sosial media gitu? Bukan, saya nggak ngajarin itu karena gini, buat saya itu juga agak sulit karena sebagus apapun barang kita, sehebat apapun kualitasnya, yang kita kan sulitan kalau nggak ada pembeli. Betul, betul. Karena kalau nggak ada yang beli, sehebat apapun nggak bisa jadi duit. Nah, jadi seperti apa nih yang akan diajarkan pagi hari ini? Ada suatu sistem yang disebut dengan trading. Trading itu bahasa Inggris, kalau Indonesia itu dagang. Tapi istilah dagang di sini tidak dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk kontrak dagang. Istilah trading biasa kita tidak temui di pasar nih, tapi adanya di pasar uang. Bukan di pasar tradisional, tapi di pasar uang. Nah, di pasar uang transaksinya barang yang diperdagangkan juga macam-macam. Contohnya apa? Ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada komoditi, ada forex. Ya, jadi macam-macam. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, seberapa besar prospek yang bisa kita dapatkan dari usaha seperti ini di masa pandemi ini loh, Bu Elis ya? Oke, jadi kalau bicara tentang prospeknya seperti apa, teman-teman, Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ya kalau kita mau hebat, mau canggih kan handphone udah canggih-canggih tuh, bisa tuh nge-browsing-browsing, coba dilihat pertumbuhan pertransaksi di dunia trading saat ini sudah berapa banyak. Karena di kuartal pertama saja, waktu kuartal pertama 2021 ya, 2020 ya, itu peningkatannya sudah signifikan sekali dibanding sebelumnya. Jadi saran saya buat teman-teman semua, ketika kita lagi lockdown kayak gini nih, ingat nggak Tuhan pernah bilang gini, belajarlah pada semut yang mengumpulkan makanan pada musimnya. Iya, betul. Nah, sekarang musimnya adalah musim kita di rumah doang. Di rumah aja kita mengumpulkan makanan. Itu caranya gimana mengumpulkan makanan? Artinya kita mulai belajar banyak hal bagaimana caranya memanfaatkan teknologi supaya nanti ketika pandemi selesai kita sudah running well. Jadi selama masa pandemi ini Tuhan, saya percaya banget tidak ada kejadian yang kebetulan. Jadi ketika pandemi ini sebenarnya adalah waktu yang Tuhan kasih buat kita untuk berubah gitu loh. Dari mulai zaman yang kita kemarin tidak terlalu teknologi, sekarang zaman teknologi. Sekarang kan generasi milenial yang kata orang, wah sekarang apa-apa teknologi. Sekarang kita di zaman yang berubah. Sebagai orang tua pun contohnya, kalau dulu kita menuntut anak kita harus sekolah di apa nih, misalnya kedokteran, ekonomi, hukum. Sekarang ada loh sekolah bikin film, misalnya jadi YouTuber pun bisa jadi duit. Betul. Itu hal-hal yang kita nggak mikir dari dulu kan. Tapi itulah akibat perkembangan zaman. Dulu kita kalau mau lihat berita harus lihat koran, sekarang lihat handphone. Nonton aja bisa dari handphone. Itu akibat pergeseran. Nah, artinya apa? Kita sudah ada di zaman yang berbeda, zaman teknologi. Maka mencari uang pun tidak lagi harus kerja keras, tetapi kerja cerdas. Cerdaslah menggunakan teknologi yang Anda miliki hari ini. Apa sih yang kita punya? Yang kita punya adalah handphone. Dipakai handphonenya untuk cari uang, jangan hanya keluar uang aja, belanja online, check out ya. Nah itu hobi kan, itu sebetulnya zaman kebetulan adik saya salah satu manajer
manajer untuk Indonesia gitu ya, toko online terbesar. Dia bilang, tau nggak, di Indonesia ini kalau dibandingin dengan negara-negara Asia lain, itu tingkat konsumtifnya paling tinggi belanja online selama masa pandemi. Di Asia loh. Indonesia tuh naiknya signifikan. Terus saya bilang, iya sih, karena kayak saya juga ngerasain gitu ya. Ketika di rumah nggak ngapa-ngapain sambil nonton TV, sambil lihat-lihat, kayaknya ini lucu nih, kayaknya lucu. Misalnya kayak banyaknya di rumah kan. Betul. Banyak di rumah ngeliat survet aja, ngeliat lapel aja kayaknya itu mulu pengen ganti. Tinggal buka-buka toko online ini kayaknya lucu nih. Belanja taruh keranjang, tinggal transfer bayar. Betul. Nah sekarang pernah nggak sih kita mikir, oke deh saya jadi ibu-ibu jangan cuma handphone aja keren, jangan hanya bisa belanja aja, saya mau dong hebat buat keluarga saya, gimana caranya cari uang. Nah buat ibu-ibu atau para pensiunan biasanya kan mikirnya gini, aduh tapi saya otak udah mulai lada belet loh Bu, nggak bisa cerdas lagi. Kira-kira gimana ya, ada solusi nggak? Bisa Bu, selama kita mau belajar pasti bisa. Jadi di tengah masa pandemi sekarang ketika orang bilang nyari uang susah, sebenarnya nggak susah selama kita mau memanfaatkan teknologi yang kita punya tersebut. Oke. Nah, bicara soal trading, kira-kira siapa nih Bu Elis yang bisa menjalankan usaha ini? Siapa saja yang merasa butuh duit. Siapa saja bisa ya? Ibu rumah tangga. Artinya ini hal yang bisa dikerjakan oleh masyarakat awam sekalipun tanpa perlu pemahaman ilmu. Sekalipun awam. Ya, saya ngajar trading udah 7 tahun. Ya, jadi saya mulai ngajarin dari anak yang dari baru lulus mahasiswa, karena sekarang kan mahasiswa juga banyak yang begitu lulus bingung mau ngelamar kerja mau kemana. Ya, jadi ini juga bisa jadi solusi karena saya punya murid nih yang baru baru-baru amat sih udah berapa bulan yang lalu. Jadi orang tuanya tuh bilang, orang tuanya sebetulnya yang murid saya. Terus orang tuanya bilang, Bu Elis nih anak saya udah lulus kuliah, mau nyari kerja, bingung. Terus di rumah melulu, saya juga bete ngeliat dia di rumah aja bengong. Akhirnya saya pikir udah deh biar dia belajar sama ibu aja. Nah dia kebetulan rendah pinter juga nih murid saya, anaknya ya. Cepat gitu belajarnya. Dia bisa satu hari kurang lebih $200. 2 jutaan dapat penghasilan satu hari. Terus dia bilang gini, Bu Elis tahu kayak gini ngapain saya harus kuliah ya? Ternyata kayak gini lebih menghasilkan dari rumah, dari tempat tidur bisa pakai duit gitu. Itu murid saya itu tamatan itu masih baru lulus kuliah lah dia ya. Terus ada lagi yang ibu rumah tangga, Bu Endang, itu ada banyak lah kalau ibu rumah tangga sekarang, nanti saya share ya kalau Bapak Ibu butuh. Itu juga bisa sekarang kayak seperti 2 hari kemarin dia bilang, Bu Elis, oke puji Tuhan saya bisa dapat dari Semarang nih, 200 something juga tuh dia semalam. Kemudian tadi malam ada Pak Nathanael, dia kurang lebih $100. Itu pensiunan kalau itu. Itu bisa. Kemudian Eko, nasabah saya itu tamatan STM. Dia tadi saya udah kasih tahu contoh yang lulus kuliah, kemudian ibu rumah tangga, terus Pak Nathanael itu pensiunan, terus Eko Palembang dia tamatan STM. Dia cuma kerja di gudang, salah satu gudang yang kerjanya packing barang dulu ya, tapi ya sekarang dia udah punya koper handphone. Karena waktu awal dia masuk ke tempat saya, dia cuma bilang gini, Bu Elis, kayaknya saya mimpi deh kalau punya uang sebanyak itu. Saya cuma tamatan STM, kayaknya nggak mungkin lah, karena gaji bos saya aja, manajer di tempat dia, itu gaji cuma 4,5 juta. Saya cuma gaji 2 juta. Saya cuma tamatan STM, kalau ya kan nggak mungkin sekolah lagi, intinya begitulah. Tapi saya punya handphone kok Bu, saya punya tabungan, saya bisa diajarin nggak? Saya cuma bilang gini, kalau kamu mau, saya bisa tolong. Sama kayak orang mau berenang nih, udah mau kelelep nih, saya mau nolongin nih, tapi kalau dia nggak ngasih tangannya kan nggak bisa. Iya, betul. Saya cuma bilang, saya bisa tolong kalau kamu mau, tapi kalau kamu mau belajar. Saya mau belajar Bu, dan sekarang puji Tuhan dia bisa satu hari kurang lebih $100, something saya lupa ya. Satu hari $100 ya. Ya, satu hari $100. $100 itu kita kebetulan dolarnya di hedging di 12.000, jadi 1,2. Nah, satu hari 1,2, 10 hari dia bisa dapat 12 juta. Keren nggak? Di situ kita belajar apa? Bahwa orang bisa berubah selama dia mau. Jadi salah kalau orang bilang, oh saya orang miskin, pasti matinya juga miskin. Justru ngaco. Kalau kamu lahir miskin, mati masih miskin. Ada yang salah, kamu hidupmu ngapain aja. Nah, sahabat saya juga sekarang trennya para dokter. Para dokter sekarang lagi trennya trading.
Waktu saya ketemu si dokter ini, saya cuma begini, emang dokter masih mau ya ngumpulin uang receh ya? Buat saya uang receh lah, karena itu uang kecil kan. Karena kita akan mulai dari uang yang kecil dulu, ya. Emang dokter masih mau ya uang receh? Terus dokternya cuma ngomong, dokter spesialis loh, jangan salah. Mbak Elis, kan pasien nggak tiap menit masuk ruangan saya. Boleh dong lagi kosong-kosong saya ngumpulin receh-receh dolar ya Mbak. Di situ saya mikir apa? Oh ya, ini yang membedakan. Di situ saya belajar. Ini yang membedakan setiap orang tuh dikasih Tuhan waktu yang sama dan Tuhan tidak pernah pilih kasih. Yeah. Cuma bedanya adalah kita memanfaatkan waktu dengan baik atau tidak. Makanya kenapa ada orang kaya tambah kaya? Karena buat saya, ini saya belajar dari si dokter ini, oh ya dia udah punya uang aja masih mau belajar. Dia tahu, daripada saya bengong-bengong, lumayan lah ada uang receh-receh dapat. Sementara kita banyak nganggur, hanya mainin handphone, tapi bilang ngakunya sibuk. Sibuk browsing. Merasa kayak nggak ada waktu. Padahal kita waktu banyak, sama kita waktunya 24 jam juga. Tapi apa yang membedakan itu tadi, kita memanfaatkan waktunya seperti apa. Jadi intinya adalah semua orang bisa masuk bisnis trading ini selama dia memang mau. Selama dia merasa, saya butuh nih Bu, saya nggak mau 2020, kisahnya 2021 ini menderitanya sama seperti tahun lalu. Gak punya duit melulu. Tahun 2020 mungkin bisa kelewatin karena masih ada tabungan. 2021 udah mulai nipis nih. Nah, kita harus ngapain? Nah, itu yang akan saya sharingin buat teman-teman di Kota Cirebon. Oke. Lalu langkahnya apa nih Bu? Yang kalau ada yang minat, ada yang kepengen gitu. Kan Ibu Elis ada di Jakarta, kita ada di Cirebon. Nah, ini langkahnya apa nih kita mau ambil nih yang ada di Cirebon nih? Nah, saat ini saya masih bikin seminar online ya, karena itu tadi ada pembatasan-pembatasan. Tapi kalau misalnya nanti sudah selesai pandeminya, ya mudah-mudahan saya bisa datang ke Cirebon, kita bisa ketemu langsung. Tapi kalau nunggu kan waktu jalan terus. Betul. Nungguin saya ke Cirebon udah keburu gak punya duit Bu, gitu ya. Makanya saya solusinya adalah bikin seminar online. Seminar online ini kita bisa ketemu, saya bisa ngajarin buat Bapak Ibu, dan ini adalah seminar online batch ke-26 tentang trading. Kalau ngajar trading biasa aja, saya udah ini masuk tahun ke-7 ya. Bapak Ibu bisa, saya misalnya kan tak kenal maka tak sayang, saya mau tahu dulu deh Bu Elis itu gimana sih. Anda bisa cek di website saya www.elizabethbulan.com atau elizabethbulan.id, Anda bisa cek di sana. Oh, ini loh profilnya. Supaya karena trust itu sangat diperlukan ya. Karena kalau misalnya gua nggak, apalagi ketemunya di online, iya kalau misalnya ini orang benar, kalau bohong gimana? Ya cek dulu ya elizabeth.com, dan Anda juga bisa cek kalau mau lihat buku saya ada di toko buku Gramedia. Judulnya Simple Trading Go Rich ya. Anda bisa cari di sana. Oke. Jadi ini akan ada seminar online ya Bu ya? Ya, langkahnya Anda harus ikut seminar online, tapi sorry Bapak Ibu, untuk seminar online saya cuma terima 20 orang saja ya. Saya nggak bisa terima banyak. Kalau seminar offline, memang seminar saya bisa terima 50 sampai sekitar 80 orang. Tapi kalau seminar online, khusus online, saya cuma terima 20. Kenapa Bu? Saya lebih ingin quality gitu loh. Karena kalau online beda. Seminar online kan harus one to one. Iya, betul. Kalau seminar offline di hotel, saya punya staff yang bisa bantu. Kalau ini kan nggak bisa, harus satu ya. Jadi untuk seminar online, maaf Bapak Ibu, saya hanya bisa bantu untuk 20 orang saja yang mau memang merasakan, Bu, saya mau berubah. Saya kepingin hidup menjadi lebih sejahtera. Itu Anda boleh daftar sekarang. Sekarang juga, karena saya tempat sangat terbatas. Nah, caranya gimana? Anda seminar saya online ya. Karena ada tadi saya baru ada juga yang tanya, Bu, online tuh kayak gimana? Seminar Zoom Anda harus punya aplikasinya dulu. Iya. Ya, karena ada beberapa yang nggak ngerti seminar online tuh kayak gimana. Seminar online itu kita ketemunya lewat udara gitu, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya aplikasi baik di handphone atau di laptop, nama aplikasi Zoom. Saya akan bawa seminar melalui Zoom online, tapi jangan khawatir. Semuanya kualitasnya sama dengan seminar offline. Ya. Saran saya kalau bisa ikutin seminar saya di hari seminar nanti besok menggunakan laptop. Karena ada grafik-grafik yang harus saya jelasin ya. Seminar besok bukan cuma preview biasa, karena saya akan jelaskan banyak materi.
Ya, dari mulai trading plan, kemudian cara membaca indikator, bagaimana mengendalikan risiko, bagaimana mengatur psikologi, itu semua akan saya ajarkan besok jam 10 sampai 1 siang. Iya. Ya, jam 10 sampai 1 siang, investasinya cukup terjangkau 197.000 dan itu sudah termasuk buku yang nantinya akan saya kirimkan ke rumah Bapak Ibu. Jadi udah termasuk ongkir. Iya. Ya. 97.000 sudah termasuk buku dan sudah saya antar termasuk ongkir ke tempat Bapak Ibu. Tapi cuma 20 orang aja seminarnya. Nah, caranya bagaimana nih Bu? Actionnya apa nih? Anda harus daftar dulu melalui WhatsApp, melalui WA ya. Klik nama, spasi, Gracia ya, atau nama spasi Cirebon aja. Nama spasi ya, nama spasi Cirebon. Kirimnya ke 0812 2007 8006 0812 2007 8006. Jadi caranya sangat mudah. Langkah awalnya adalah ikut seminar online terlebih dahulu. Simple Trading Go Rich bersama Bu Elis ya. Daftar sekarang keluarga Gracia. Kirim lewat WA, nama, spasi Cirebon, kirim ke 0812 2007 8006 ya. Oke, Bu Elis mau tanya nih Bu. Ya. Tadi kan Ibu Elis sempat mengungkapkan kalau trading itu bisa berbagai macam ya. Ada yang saham, ada juga reksadana. Nah, selama pandemi ini, yang paling bertumbuh itu apa Bu Elis? Futures. Pintar pertanyaan. Yang paling bertumbuh apa nih? Yang paling bertumbuh saat ini adalah di futures trading. Transaksinya apa sih di futures itu? Ada gold, emas. Kita udah lihat sekarang harga emas lagi naik. Ya, oil juga saat ini kurang lebih akan naik sampai di 60 per barrel. Sekarang harganya kan di 56 ya. 56, 57 kemarin sempat ke 58, nanti akan sampai ke 60. Jadi pertumbuhannya cukup baik. Gold juga saat ini juga enak sekali untuk ditransaksikan. Memang ada up and down disebabkan karena apa? Ada beberapa kebijakan dari Biden. Jadi nanti Bapak Ibu untuk bertransaksi tinggal melihat pergerakan harga ini disebabkan oleh apa? Oleh berita-berita dunia, bukan berita lokal ya. Jadi oleh berita-berita dunia. Contoh apa nih? Ketika vaksin ditemukan, maka pergerakan harga emas menjadi naik atau turun. Apa? Vaksin ditemukan, orang akan beli emas atau enggak? Beli emas. Harga atau turun? Naik. Salah dong. Ketika vaksin ditemukan. Nah, ini nanti kita belajar kayak gitu ya. Oh, ketika vaksin ditemukan harga emas malah turun. Iya, kenapa? Karena ketika ada vaksin keluar, Amerika menjadi pulih. Nah, kita patokannya ke transaksi dunia ya. Jadi biasanya memang kita lebih melihatnya ke negara Amerika. Ketika vaksin ditemukan, ekonomi Amerika mulai pulih nih. Ketika ekonomi Amerika pulih, maka orang sahamnya mulai naik dong. Kenapa saham naik? Karena produktivitas perusahaan mulai naik. Nah, orang mulai percaya sama Amerika, maka nilai US dollarnya akan naik kan? Orang udah percaya nih, orang rame-rame beli. Ketika orang rame-rame beli, nilai dolar naik. Naik, betul. Nah, dolar dan emas itu kan berbanding terbalik. Jadi emas naik, gitu ya. ketika dolar emas turun. Berarti ketika terjadi ini akan dipelajari Bu. Hal-hal seperti ini. Itu yang akan diajarin. Karena kan mungkin banyak orang yang masih awam ya. Nggak ngerti ya apa sih hubungannya emas sama dolar. Betul. Itu yang kita ajarin nanti. Jadi misalnya gini, sekarang pandemi lagi tinggi-tingginya nih. Nah, ketika lagi tinggi-tingginya, maka Amerika lagi jelek kan. Ketika lagi jelek, berarti US-nya turun, emasnya yang naik. Sekarang ada kebijakan Biden lagi ngomong apa? Pokoknya sekarang imigran udah mulai dilegalin lagi. Kemarin kan Trump sempat enggak tuh. Nah, efeknya apa? Oh, kita dunia mulai percaya lagi nih. Oh, Amerika bagus lagi nih. Ya. Nah, itu yang nanti akan kita kupas. Sehingga orang berpikir bahwa trading itu ada analisanya ya. Jadi trading itu enggak cap-cip-cup. Makanya salah kalau orang bilang trading itu kayak judi ya. Enggak judi, Pak. Kan kita harus menganalisa dulu ini efeknya apa ya. Betul. Jadi nanti
kayak di tempat saya ibu-ibunya jadi canggih-canggih. Biasanya cuma nonton cuma ngikutin beritanya Nikita Mirzani. Sekarang mereka udah terpinter gitu. Wah, si Trump begini ya, Bu. Oh, si Biden gini ya, Bu. Jadi hebat-hebat. Nah, saya mau ajarin gitu loh. Jadi cewek tuh ya, jadi orang tuh harus cerdas gitu. Jadi jangan cuma mikirin gosip aja. Nonton drakor aja. Mulai lebih ya melihat oh ya ternyata di sosial media di berita-berita inilah membuat kita jadi lebih smart. Jadi orang jangan suka gosip, ada berita kita aplikasiin, oh ya kita bisa cari uang dari peluang-peluang seperti itu gitu. Jadi jangan takut, tapi saya ibu rumah tangga nggak ngerti loh Bu, si Biden itu siapa sih. Nanti kita belajar karena segala sesuatu memang sulit di awal. Saya tahu untuk memulai Bapak Ibu dari ibu rumah tangga, dari pensiun tiba-tiba belajar trading aja itu udah lompatan yang besar kan. Betul. Wah, Ibu takut sesuatu yang baru pasti kita takut untuk melangkah. Sesuatu yang baru pasti sulit di awalnya. Sama halnya kita belajar naik sepeda, pertama juga jatuh berdarah. Lama-lama latihan terus bisa lancar. Kenapa saya selalu dorong, ayo Bu belajar. Karena sekarang kita udah kepepet nih, mau nyari uang caranya lewat mana lagi? Yang aman, satu-satunya yang aman menurut saya, dan saya udah buktiin, ini udah batch ke-26, jadi gak usah takut. Bahkan tadi malam saya surprise, ada nasabah saya Pak Nathanael, dia satu harinya bisa kurang lebih $100 nih ya. Ini, nanti saya share buat Bapak Ibu ya, dia satu hari bisa kurang lebih $100 loh. Dia masukin uang $3.000, satu harinya 100. Berarti itu udah berapa persen tuh? Gede banget Pak. Ya, berarti 1.200.000 ya. $100 itu kurang lebih 1,5 juta lah. Itu udah cukup besar loh. Dia bisa. Nah, saya mau sharingin itu sama Bapak Ibu supaya kita make money di tengah zaman yang katanya susah. Nggak susah. Yeah. Percayalah sama saya, tidak susah. Saya ngajar trading udah 7 tahun, saya udah online juga ini udah batch 26. Buku saya pun sudah keluar, terbitan Gramedia, jadi kalau gua abal-abal ya nggak mungkin juga lah. Bu Elis, saya hanya mau bantu Bapak Ibu supaya hidupmu lebih produktif, supaya Anda bisa punya uang. Saya kerinduan saya sebenarnya adalah, ayo dong kita tuh jadi kepala, jangan cuma jadi ekor, jangan cuma jadi follower aja. Betul. Dan saya nggak anak-anak Tuhan tuh kejebak. Saya udah banyak banget lihat, anak Tuhan tapi kok mau aja dibodoh-bodohin. Oh, anak Tuhan kok percaya aja sama investasi yang janjiin keuntungan sekian. Bu, saya kasih tahu ya, dunia trading itu menurut undang-undang itu harus Anda sendiri yang lakukan. Bahkan ada juga di Februari tahun 2020 yang lalu, Bapak Menteri Kementerian Perdagangan melakukan siaran pers. Masyarakat hati-hati ya, sekarang ini banyak sekali penawaran investasi menggunakan robot trading dan segala macam. Hati-hati tidak tahu sistemnya. Nah, saya mau sharingin itu buat Bapak Ibu supaya di tengah zaman yang susah, jangan tambah susah lagi ketipu investasi yang ngaco. Jadi semua kan punya resiko ya Bu ya. Nah, resikonya gimana nih Bu? Dengan investasi kan ada high return, high risk kayak semacam gitu, gimana nih Bu? Jadi gini, resiko gimana? Oh, kita ngomongin resiko dulu atau mau untungnya dulu? resiko dulu deh Bu. Gimana ya? Karena gini, memang namanya orang dagang, jangan dagang di dunia ini pasti semuanya ada pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang. Dagang itu pasti ada untung, ada rugi. Enggak mungkin cuma ngomongin untung. Ngomongin untung everybody happy. Resikonya yang terburuk gimana Bu? Jadi gini, resiko adalah hal yang pasti. Tidak bisa kita hindari. Tapi bisa kita minimalkan. Cara meminimalkannya bagaimana? Jadi nanti hari Sabtu, Bapak Ibu saya akan ajarin ya. Tadi saya udah ngomongin, mulai dari cara trading plan, cara memilih komoditi itu seperti apa, kemudian cara baca indikator itu gimana, cara mengatur resiko seperti apa, dan psikologi itu saya ajarin semua. Nah nanti di Sabtu saya ajarin kan. Nah Bapak Ibu nggak bisa langsung Senin dapat duit banyak. Nah Anda latihan dulu nih. Sama halnya kayak kita punya handphone. Handphone baru kan masih harus latihan pencet ini, pencet itu, salah pencet itu ya. Nah kan kalau di dunia trading nggak boleh, aduh salah pencet. Tadinya mau beli, atau jadi jual.
itu udah lain kasus, duitmu udah pasti hilang ya. Jadi jangan sampai salah pencet dulu. Latihan di demo account namanya atau virtual account, latihan pakai uang bohongan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu terserah deh. Karena semua orang daya tangkapnya beda-beda ya. Disesuaikan sampai merasa nyaman, barulah pakai uang betulan. Uangnya taruh di mana, Bu? Di rekening Bapak Ibu sendiri. Terus yang pasang transaksi, jual belinya Bapak Ibu sendiri. Dipandu nggak? Pandu, itulah fungsinya saya ngajarin. Ya, ini saya ngajarin secara teknikal jadinya. Ya, nah, kalau posisinya begini, Anda harus jual atau mau beli. Semua keputusan yang memutuskan jual dan beli adalah jari dan jempol Bapak Ibu sendiri menggunakan handphone. Ya, jadi berdasarkan analisa masing-masing. Ya, oh oke, ternyata kan udah latihan nih, seminggu, 2 minggu, 3, oh saya udah ngerti kok, udah bisa. Nah kalau udah bisa baru pakai uang betulan. Itulah salah satu cara meminimalkan. Jadi kalau nggak ngerti, kalau nggak bisa jangan pakai uang betulan dulu, bahaya, uangnya bisa hilang. Ya, nah itu cara yang pertama, menggunakan virtual account. Yang kedua juga ada suatu sistem untuk membatasi resiko, namanya stop loss. Berhenti rugi, Bu. Saya jangan uangnya hilang semua ya. Ya udah, Bapak Ibu rela hilang berapa nih? 50 aja, Bu. Ya sudah, dipasang di sistemnya, ruginya $50. Dimasukin ya, jadi dihitung gitu loh. Oh ya 50. Jadi kalau misalnya market sangat volatile, sangat bergerak cepat, kita udah tahu nih, resiko saya cuma sampai 50. Lebih dari itu saya nggak mau. Jadi dia tutup otomatis. Itu yang disebut membatasi resiko. Ini yang dikatakan George Soros, sehingga hari ini future trading ada suatu sistem yang sangat sempurna dan belum ada yang menandingi. Kenapa? Karena kita bisa cut loss, kita bisa pantau. Kalau di dunia saham kan nggak bisa. Begitu saya mau jual, belum tentu ada orang mau beli. Kenapa? Karena saham mengenal pergerakan satu arah. Harga saya bisa untung kalau harganya naik. Kalau harga turun, saham rugi. Saya mau jual, belum tentu laku. Kenapa? Karena dia cuma satu arah aja kan. Begitu saya jual, pending order, belum tentu ada yang mau beli. Tapi di bursa berjangka, harga naik bisa untung, harga turun bisa untung. Maka lebih liquid, lebih mudah diperdagangkan karena sifatnya dua arah. Kalau nggak mudeng, berarti harus ikut seminar saya. Nah, ya, justru itu ya. Oke, Bu Elis, ini ada yang bertanya, Bu Elis. Kalau mau ikut seminar online, sesi seminarnya akan dilakukan berapa kali? Kemudian berapa lama proses belajarnya, dan ini trading legal nggak ya, dan modalnya berapa nih Bu? Nah ini dari Samuel ya yang ada di Cirebon. Ini yang tadi WA kayaknya ya, Pak Samuel, belum saya jawab soalnya dari Samuel Cirebon. Jadi gini, modal yang saya sarankan adalah pakai uang kecil dulu ya, jangan langsung tiba-tiba uang besar, uang kecil dulu. Kalau uang kecil bisa, boleh pakai uang besar. Uang kecil seberapa kecil, Bu? Minimal $500. Itu yang disebut dengan mini account. Start $500. Dolarnya kita hedging di 12.000. Jadi kita fix, tidak floating. Kalau floating sekarang udah 14.000 sekian ya, kita nggak di 12.000. Jadi 500 dikali 12.000, modal kita 6 juta rupiah. Relatif terjangkau buat semua orang yang mau punya usaha. Kalau kita mau sewa ruko aja udah berapa ratus juta. Betul. Ya, ini kita udah punya 6 juta nih, minimal 500 kali 12.000 sama dengan 6 juta rupiah. Target keuntungan kita satu hari bisa $50. 50 dikali 12.000 itu udah dapat 600.000. Ya, dari 6 juta kita 600.000 tuh dapat. 1 bulan kita bisa dapat berapa? Itu ada 20 hari kerja. Nggak usah ngomongin 20 hari Pak Samuel, 10 hari aja. Anggap yang 10 harinya saya sibuk. 10 hari dikali 600.000, kita udah dapat 6 juta rupiah. Udah balik modal ya. Masa sibuk terus dapetin 50, caranya gimana? Di future trading kita transaksi dari jam 5 pagi sampai jam 4 subuh. Dengan kalau saham itu cuma jam 8 pagi sampai 4 sore. Iya. Ya, ini 24 jam ya Bu ya? 24 jam. Karena dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore kita transaksi di Bursa Asia. Jam 2 siang sampai jam 11 malam transaksi di Bursa Eropa. Jam 7 malam sampai jam 4 pagi transaksi di Bursa Amerika. Jadi kita cuma punya satu platform untuk transaksi di 3 bursa.
Sehingga saya selalu sarankan kalau modalmu kecil, ya untungnya juga kecil-kecil dong. Ya, betul. Tapi sering, karena jam transaksinya panjang. Hmm. Jadi misalnya pagi saya dapat 10, nanti siang 10, sore 10, dikit-dikit aja nyicil 10, 10, 10, 10, nanti nyampe kok. Bahkan nasabah saya itu Pak Nathanael kemarin bilang dia dapat 100 berapa tuh. Lihat di Facebook saya ada share juga. Dapat 100 sekian satu hari. Itu nasabah saya batch 24, berarti 2 minggu sebelum ini. Ini sekarang masuk batch 26 ya. Seminar saya yang sekarang untuk Cirebon ini batch 26. Nasabah saya Pak Nathanael itu dari batch 24. 2 minggu yang lalu. Sekarang dia bisa dapat tadi malam dapat 100 sekian. Kurang lebih kalau 100 kali 12.000 1,2. Kurang lebih 1,5 deh yang saya hitung kemarin, saya lupa 100 berapa yang dia dapat. Jadi itu keuntungan yang bisa didapat. Oh legal atau enggak ya tadi tanya ya. Soalnya uangnya gede banget nih Bu. Saya udah ngomong nanti uangnya di rekeningnya Pak Samuel sendiri. Jadi nggak ada titip-titipan ke saya. Uangnya kelola sendiri. Transaksinya pakai handphone sendiri. Saya cuma ngajarin cara nganalisanya doang. Legalitasnya kita di bawah Kementerian Perdagangan. Legalitas sertifikat saya kasih nanti waktu seminar ya. Legalitasnya kita di bawah Kementerian Perdagangan, tepatnya di bawah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kita juga anggota KBI, Clearing Berjangka Indonesia, dan juga ICDX, Indonesia Commodity Derivative Exchange. Di undang-undang ada, undang-undang trading di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010. Oke. Semoga menjawab. Oke. Jadi keluarga Gracia, untuk Anda yang mau mengikuti seminar online bersama Bu Elis, Anda bisa langsung mendaftar sekarang juga melalui WhatsApp ya. Ketik nama spasi Cirebon, kirim ke 0812 2007 8006. Ketik nama spasi Cirebon, kirim ke 0812 2007 8006 keluarga Gracia. Investasinya hanya Rp197.000 saja untuk Anda bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa ini. Luar biasa ya keluarga Gracia. Semoga ini menjadi jawaban untuk kita yang saat ini sedang pusing ya. Lagi pusing di masa pandemi tentang pendapatan juga. Nah, Bu Elis nanti hari Sabtu ini materinya apa saja selain mungkin future trading juga ya. Ini nanti apa aja Bu Elis? Ya, jadi yang pertama saya akan ajarin apa itu trading plan. Kalau mau sukses itu harus ada planning, Pak. Harus ada planning. Success is by design, not by accident. Jadi kalau misalnya tahun ini saya mau sukses, ya lu desain lah, lu plan lah caranya mau ngapain. Harus ada agendanya. Nah, trading juga gitu. Saya mau sukses nih, caranya gimana? Harus ada namanya trading plan. Yang kedua, saya ngajarin cara membaca indikator fundamental. Yang tadi itu, indikator fundamental itu cara baca berita. Kalau sifatmu nanti gimana ya? Nih sekarang kalau misalnya ada Brexit, nanti seperti apa? Itu saya ajarin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah cara membaca indikator teknikal. Secara grafik, harganya udah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Saya ajarin juga indikator teknikal. Yang keempat, risk management. Bagaimana cara mengontrol resiko supaya 10 kali transaksi, 6 kali rugi, 4 kali menang, tetap masih menang, masih untung lah, ya, tapi masih profit lah. Kemudian yang kelima adalah psikologi trading. Bagaimana cara kita supaya nggak greedy, karena trading itu sangat gampang. Yang paling susah adalah kalau udah untung susah stop. Ini tadi malam karena semuanya pada heboh, market bergerak sangat bagus sekali, itu sampai jadi pada nafsu kan. Saya selalu bilang stop ya, mendingan tidur, nanti rugi loh. Karena orang udah jujur. Jadi kenapa saya ngerti gitu, kenapa orang bilang oh trading tuh kayak judi, karena kita tuh nafsu kalau udah menang. Pengen terus ya. Pengen terus. Yang rugi juga begitu, pengen terus. Pengen apa? Pengen balas dendam. Saya udah rugi nih, pengen ngejar balik modal. Ya susah. Jadi itu yang perlu saya ajarin. Dan nanti pada waktu seminar saya lebih banyak cerita yang rugi sebenarnya dibanding yang untung. Karena kalau cerita yang untung itu gampang lah, tinggal cari aja di website atau di mana-mana yang untung tuh banyak. Tapi saya harus bisa
justru lebih mempersiapkan orang supaya punya mental, kalau rugi saya siap nggak ya? Kalau untung orang nggak perlu diajarin. Kalau untung nggak perlu diajarin, pasti siap semua. Tapi ketika rugi, ini loh kemungkinan terburuknya. Itu yang saya jelasin. Supaya nggak beli kucing dalam karung. Jadi udah ngerti, oh konsekuensinya tuh kayak gini. Kalau untung sekian banyak, kalau rugi sekian banyak. Itu saya akan ajarin. Dan semuanya itu pasti ada pola. Kenapa dia untung, kenapa dia rugi, itu pasti ada pola. Kita belajar dari pola orang. Oke. Gitu. Oke, kira-kira itu ya Keluarga Gracia pandangannya. Nanti hari Sabtu untuk Anda yang mau bisa lebih jelas ya. Nanti ya hari Betul. Sabtu, mungkin yang sekarang masih belum punya gambaran kayak gimana sih, nanti bisa langsung ikut di seminar online bersama Ibu Elis yang akan dijelaskan secara lebih detail mengenai trading ini seperti apa. Oke, Bu Elis, mungkin saya mau tanya nih Bu Elis, setelah mengikuti seminar ini, apakah Bu Elis akan tetap memantau atau mungkin ada grup khusus mungkin di batch 26 jadi untuk apa ya, follow up dari maintain dari para peserta, Bu Elis, gimana nih? Pasti, karena tidak mungkin orang cuma ketemu saya sekali langsung cerdas semua, nggak mungkin. Materinya juga cukup banyak. Jadi nanti ke depannya setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ketemu saya dan kita juga ada live trade bareng-bareng. Untuk nanti malam nih, kan ada berita yang paling besar bagi semua trader, mungkin ada teman-teman yang udah pernah trading juga. Berita besar itu terjadi setiap hari Jumat awal bulan. Hari ini namanya NFP, non-farm payroll atau unemployment rate juga di situ. Jadi ada pengumuman besar yang akan diberikan oleh Amerika, tingkat pengangguran mereka udah sejauh mana nih. Nah, itu akan mempengaruhi pergerakan harga. Ya, biasanya ketika ada berita besar terjadi, kita lakukan trading bareng. Selasa Rabu juga menjadi hari kita trading sama-sama. Supaya apa? Untuk yang baru-baru nih, supaya nggak kepleset. Betul. Karena kan masih baru. Sama kayak anak kecil. Anak pertama baru jalan, nggak mungkin suruh jalan sendiri. Pasti dituntun dulu dong. Dituntun dulu sampai udah bisa jalan sendiri, baru kita lepas. Untuk grup, saya ada grup masing-masing kota. Cirebon berarti nanti akan kita bentuk grup baru. Selama ini saya ada, tapi nanti ikut grup yang ada dulu ya. Grup saya itu adanya di kota Bandung, Jakarta, Bandung, Bali, Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Pekanbaru, Makassar juga masih baru sama kasusnya dengan Cirebon. Ya, jadi yang grup yang sudah jalan ada 9 itu. Nanti Cirebon kita bikin grup yang baru. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu saya lebih lanjut, cari di website saya lah, elisabethbulan.com. Siapa sih Bu Elis, benar atau enggak? Atau di YouTube juga ada, silakan cari di YouTube saya, ada beberapa tentang teknik trading juga yang saya jelasin di situ. Oke. Jadi kalau kita bicara soal trading tadi itu, bicara soal keamanannya seperti apa, Bu Elis? Kan sekarang ini zaman internet, online, kan ada isu juga nih, internet security dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan hal seperti ini? Gini, paling gampang sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu ragu, kan ini uangnya ada di mana? Transaksinya ada di rekening siapa? Rekening kita sendiri ya. Jadi yang ngatur siapa? Kita sendiri. Diri sendiri. Terus takutnya apa? Kalau nitip, nah itu boleh takut. Ini kan nggak ada nitip-nitip. Sama contohnya gini deh, Bu Elis, saya tuh mau buka salon. Belajar jadi capsternya tuh ke saya. Nanti buka salonnya siapa? Buka salon sendiri kan? Nah, dalam perjalanan buka salon itu, contohnya salon karena saya perempuan ya. Kalau misalnya bapak yang dengar ya, misalnya bapak mau buka bengkel, belajar bengkelnya ke saya gitu. Nanti kan buka bengkelnya masing-masing. Jadi masalah operasionalnya yang bertanggung jawab siapa? Ya Bapak Ibu masing-masing. Sama trading juga gitu, persis sama. Nanti pelaksanaannya Bapak Ibu sendiri yang bertanggung jawab. Bukan saya. Saya cuma ngajarin caranya, tapi untuk setiap Selasa Rabu Bapak Ibu transaksi saya pandu sampai hari Kamis. Jadi nanti kabar baiknya untuk Bapak Ibu yang daftar hari ini boleh ikut seminar saya nanti malam free. Ya. Kalau jadi besok bayar. daftar hari ini nanti malam boleh ya?
Boleh ikut. Kita ada MFP, kita bisa trading bareng. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh ternyata pesertanya sebanyak ini. Asal hari ini daftar dan bayar untuk seminar besok. Yang nanti malam ya saya kasih free. Cuma Bapak Ibu hanya bisa ngintip doang, tapi ya nggak bisa trading karena yang nanti malam itu adalah memang untuk trader-trader saya yang sudah masuk di real account, udah uang betulan. Ya, jadi biasanya mereka, saya selalu bilang kalau misalnya punya supaya aman hidupmu, uangnya nggak terlalu hilang banyak, ikutin yang di hari Jumat malam ini nih, yang MFP ketika ada berita besar, itu kita trading bareng-bareng deh. Ya, jadi uangnya nggak ini kan, kita pandu gitu, dan di situ ada analisis juga, kita sharing sama-sama, itu grup besar, itu grup saya grup yang besar. Ya, artinya ini kesempatan yang bagus keluarga Gracia, dapat bonusnya banyak, dikasih sama Bu Elis ya, nanti malam bisa ikutan juga ya, free ya. Jadi langsung saja daftar, ketik nama, spasi Cirebon, kirim ke 08 12 2007 8006 ya. Nama spasi Cirebon, kirim ke 08 12 2007 8006. Oke, berarti tadi yang uang minimal 6 juta itu tetap di rekening kita ya Bu Elis ya? Iya, di rekening sendiri. Siapa-siapa gitu kan berarti ya. Jelas nggak transfer ke saya. Jadi saya nggak ada urusan. Jadi kayak ini kan ada yang tanya, Bu boleh deposit nggak? Aku udah bisa. Ya terserah, ini tadi malam nih. Oh ini kalau udah bisa memang kelasnya kelas gede, 500. Dia mau transfer 500 juta. Kalau udah bisa terserah gitu. Maksudnya saya ngajarin kan selalu ngomong pakai uang kecil dulu. Kalau udah bisa pakai uang besar nggak apa-apa. Jadi ini nasabah saya dari Balikpapan. Dia bilang, Bu sekarang saya udah oke nih Bu, udah firm. Boleh pakai uang lebih gede nggak? Ini uangnya nggak ada urusan sama saya ya. Maksudnya saya juga nggak tahu mau pakai uang besar, uang kecil kan saya nggak bisa pantau, kan saya nggak bisa telepon halo BCA si ini saya nggak bisa. Ya jadi semua tanggung jawab masing-masing. Saya cuma ngajarin caranya aja seperti apa. Ya ibaratnya gini loh, Tuhan kasih kita talenta, ya kita harus mau berbagi dengan orang lain. Kalau nggak kepengen talentanya dicabut, kan Tuhan bilang gitu kan. Kalau nggak mau berbagi kan, iya dong. Karena kita punya, saya kebetulan Tuhan kasih berkat saya bisa ngajar. Ya, saya bisa ngajar, saya bisa kasih tahu. Masalahnya saya juga nggak bisa tolong banyak orang. Jadi untuk kelas online ini aja saya cuma bisa terima 20. Ya, dan saya nggak bisa berbagi buang buat banyak orang. Yang saya lakukan adalah gimana caranya supaya Bapak Ibu punya uang yang cukup, supaya nanti bisa berbagi lagi buat orang lain. Karena di zaman pandemi sekarang ini, jujur banyak orang butuh bantuan. Tapi gimana caranya kita bantu orang kalau uang kita nggak cukup? Bantu orang itu nggak bisa cukup sekedar doa. Betul. Saya doain ya kamu supaya nanti hidupmu bagus. Iya, dia lagi nggak bisa makan, lu cuma doain doang, kasih duit Pak, bukan cuma didoain doang. Iya benar dong. Jangan cuma bisa nanti kita doain. Nggak, dia orang kalau digituin ya, orang lagi susah, yang ada emosi loh. Gue tuh butuh dibantu, bukan butuh didoain sih gue juga tahu kali. Ya, jadi kita butuh kasih uang. Tapi masalahnya gimana mau ngasih kalau kita uang nggak cukup? Iya, betul. Keluarga juga gitu. Bilangnya apa? Saya pernah ngajar parenting juga kan. Ada banyak orang tua bilang yang penting kita quality time Bu sama anak-anak. Mak, Bu, quality time tanpa uang yang cukup sama aja bohong. Ya kan nggak mungkin kita selama quality time-nya banyak banget loh. Tapi kan anak juga butuh, nggak cuma dikasih Indomie melulu. Pengen dong sekali-sekali makan enak. Nah sekali-sekali makan enak butuh duit juga. Jadi bukan pengeluaran di tengah pandemi sekarang, salah kalau orang berpikir ya udah kita eman-eman ya pengeluarannya dikecilin. Bukan pengeluaran dikecilin, penghasilan yang dinaikin. Nah sekarang cara naikin penghasilan gimana? Kan lu punya handphone, ya dipakai. Betul. Jangan hanya dipakai buat chatting-chatting doang, hanya buat browsing doang. Gitu loh. Kita punya handphone hebat, canggih, mahal, tapi nggak dipakai maksimal. Yang salah siapa? Dosa siapa? Elu. Jadi jangan nyalahin Tuhan, bilang Tuhan kok doa saya nggak dijawab. Bukan Tuhan nggak jawab. Pertemuan kita hari ini dan saya ada jadwal di Cirebon, emang kebetulan? Nggak kebetulan. Saya tidak percaya ada istilah kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Problemnya ada tinggal respon Bapak Ibu. Saya percaya mungkin ini ada jawaban buat Bapak Ibu yang dengar talk show saya nih.
se-Cirebon Raya ini nggak semuanya dengerin Gracia kan? Betul, betul. Cirebon Raya ini nggak semuanya orang lagi online-nya jam segini masih dengerin talk show nih. Ada juga yang lagi nyapu, ada yang lagi ngepel, ada yang lagi cuci mobil. Tapi kalau kita bisa ketemu, berarti orang pilihan. Berarti itu udah orang pilihan kan. Dari sekian orang pilihan yang dengerin, apakah semuanya merespon juga untuk daftar? Enggak juga. Ada juga orang yang mikir, iya kalau benar, kalau enggak, kan saya nggak ketemu sama ibunya. Makanya jangan negative thinking. Saya selalu ngomong gini, Bu, kalau kita mau sukses, kita harus open mind. Kita harus mau terbuka. Makanya tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang, tolong dicek dulu Bu Elizabeth Bulan itu siapa, lihat di website, cek di YouTube. Nanti kan ketahuan, oh ibu ini ternyata si A, nanti baru ketahuan tuh. Oh Bu Elis ternyata ini gitu ya. Baru dari situ mungkin baru ada trust, karena kita bukan ketemunya online. Tapi nanti ketika sudah offline, saya pastikan saya akan ke Cirebon. Saya pasti akan ke Cirebon, ya. Tapi kalau nunggu saya sampai harus ke Cirebon, waktunya sangat lama. Kita butuh duitnya sekarang. Makanya pakai fasilitas dulu. Ya, ini udah batch ke-26. Ini udah batch ke-26. Jadi Bapak Ibu gak usah takut. Apakah nanti akan kesulitan dalam belajar? Tidak. Saya pastikan tidak akan kesulitan karena ini udah batch ke-26. Jadi ini kesempatan bagus buat pendengar Radio Suara Gerasi ya. Siapapun Anda, bagi ibu rumah tangga, pensiunan, yang punya toko, apapun lah ya, yang ingin mendapatkan income tambahan, meningkatkan penghasilan, kenapa tidak memulai sesuatu yang baru dengan trading Keluarga Gracia yang akan diajari langsung oleh Bu Elis dalam seminar online ya, hari Sabtu besok tanggal 6 Februari jam 10 sampai jam 1 siang. Caranya cukup langsung daftar saja sekarang di WhatsApp ya. Ketik nama spasi Cirebon, kirim ke 0812 2007 8006. Ya, 0812 2007 8006. Semua yang daftar hari ini juga akan mendapatkan buku Simple Trading Go Rich, tulisan dari Bu Eli sendiri ya Bu ya. Jadi banyak bonus-bonusnya yang akan diikuti hari ini. Kita baik. Harus Bu Elis, menyudahi. Kita harus akhiri kita kali ini, Bu Elis. Pagi hari ini. Ingat teman-teman semua, sukses berawal dari mimpi. Tapi mimpi saja tidak cukup, sebab mimpi tanpa eksekusi hanya ilusi. Dan setiap kesuksesan berawal dari keberanian kita mengambil keputusan. Ambil keputusan saat ini juga, supaya kehidupan Anda menjadi berdampak di kemudian hari. Ambil keberanian untuk memutuskan, baiklah, kalau misalnya ini yang memang ternyata mengikuti seminar ini bisa menjadi solusi keuangan buat keluarga saya, why not? Belajar 3 jam, tapi Anda bisa mendapatkan manfaatnya di kemudian hari. Dan ingat sekali lagi, dan perlu digarisbawahi, sukses is always by design, not by accident. Jadi untuk sukses di tahun 2021, Anda harus mendesainnya dengan baik. Sampai ketemu di seminar saya Sabtu besok. Jangan lupa daftar, ketik nama. Untuk beberapa yang belum saya balas, sabar, nanti saya pasti akan balas. Ya, ketik nama. Cirebon. Spasi Cirebon, kirimnya ke 0812 2007 8006. 0812 2007 8006. Sehat selalu dan sampai ketemu buat teman-teman di online nanti malam buat yang sudah daftar. Kita ketemu lagi nanti malam dan ketemu lagi di besok. Terima kasih Bu Elis. God bless. Ya, Keluarga Gerasi, itu tadi perbincangan kita bersama Ibu Elizabeth Bulan seputar trading. Kalau Anda ingin mendapatkan kesempatan, Anda bisa langsung daftar ya Keluarga Gerasi, karena hanya untuk 20 orang saja yang boleh daftar. Langsung ketik nama spasi Cirebon, kirim ke 0812 2007 8006. Kan dulu satu.